Baik, sekarang kita akan lihat contoh penyelesaian ODE order 2 secara numerik. Nah, untuk penyelesaian ODE order 2 ini, kita pertama-tama harus mengubahnya menjadi sistem ODE order 1. Dan kemudian setiap ODE order 1 itu dapat kita selesaikan secara numerik dengan metode-metode yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya metode Euler dan Runge-Kutta. Nah, jadi kita contoh pertama akan mengikuti soal ini. Diberikan A atau yaitu turunan kedua Y terhadap waktu sama dengan min 9,81. Ya, ini berarti soal gerak vertikal biasa. Nah, kemudian kita diberikan syarat awal sebagai berikut. Syarat awal utamanya adalah Y0 atau jaraknya ini, ya jarak, itu sama dengan 0, dan kecepatan awalnya adalah 100. Nah, kemudian untuk mempermudah kerja kita akan mengubah nama variabel lama dan nama variabel lamanya menjadi variabel baru yang umumnya harus beda huruf atau misalnya ada angkanya gitu dan angkanya beda. Untuk Y karena dia jarak kita ubah jadi S, Y aksen turunan pertama Y terhadap waktu, jadi dia kecepatan V. Lalu kondisi awalnya, jarak awal dari soal persoalan ini adalah 0 dan kecepatan awalnya adalah 100. Kemudian kita tulis turunan pertama dari kedua variabel tersebut. Inilah yang akan nanti kita selesaikan dengan metode numerik. Jadi turunan pertama si S tentunya adalah kecepatan, berarti V. Jadi kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Kemudian turunan pertama dari kecepatan ini adalah kecepatan, dan kecepatannya kita sudah diberikan di persoalan dengan rumus ini, sehingga dapat langsung ditulis V dot sama dengan min 9,81. Kemudian kita dapat menghitungnya dengan metode Runge-Kutta order 2. Nah, pertama tentunya untuk Runge-Kutta order 2 kita harus cari K1 dan K2-nya. K1 dan K2-nya diberikan oleh rumus ini. Tapi lihat, kalau di rumus ini kan K1 dan K2-nya itu adalah sebuah fungsi dari X dan Y, atau dalam kasus kita sekarang ada fungsi dari T dan Y. Tetapi di sini kita diberikan V-nya ini, turunan utama V-nya ini ada sebuah konstanta. Jadi kita langsung masukkan saja nilai konstanta tersebut. Atau maksudnya angka. Jadi dia bukan sebuah fungsi T dan Y intinya. Jadi kita langsung masukkan saja 9,81. 9,81. Kemudian nilai Y ke-1-nya ini kita dapat cari dengan menggunakan rumus ini. Berarti Y awal itu ada di sel E13 tambah nilai stepnya, jangan lupa dikunci, E11 kali K1, K1-nya ada di C14 tambah D14 bagi 2. Oke. Nah, sekarang kita tentukan K1 untuk mencari nilai S-nya. K1 itu kan berarti nilainya V. Nah, V ini juga ya kita udah dapat nilainya V sebelumnya ini, berarti 100. Jadi kita langsung saja tulis ini. Terus ini 100. Oke. Jadi ini kan V sebenarnya dia juga bukan fungsi T dan S juga ya. Jadi makanya kita tidak pakai tambah H atau tambah K1H ini. Jadi sekarang kita langsung saja mencari nilai S-nya. Berarti untuk S di T sama dengan 1 itu sama dengan S awal. Itu ada di S tambah nilai stepnya 11 kali K1 plus K2 dibagi 2. Oke, kita dapat nilai S, V dan S-nya. Sekarang kita tinggal drag ke bawah sampai T sama dengan 20 detik. Sehingga kita mendapatkan nilai kecepatannya 96,2. Ya, minus berarti arahnya berlawanan dari si 100 ini. Atau kita bisa bilang ini arahnya sama dengan arah percepatan gravitasinya. Kemudian ini nilai jaraknya jadinya sekarang 136,1. Ini soalnya mirip dengan yang ada di slide kuliah, tetapi bedanya adalah nilai G yang digunakan adalah minus 9,81. Kalau yang di
di slide itu menggunakan minus 10. Oke, sekarang kita ke contoh kedua. Jadi kita diberikan sebuah pegas yang memiliki persamaan gerak sebagai berikut, yaitu ini d kuadrat x per dt kuadrat plus 0,1 dx per dt plus 0,6x sama dengan 0. Ini perintahnya sih sebenarnya dibilang plot simpangan dan kecepatannya jika simpangan awal adalah 1 cm, tetapi kita akan menyelesaikan ini saja dengan metode Hyon. Oke, jadi kita diberikan nilai stepnya 0,1, kemudian kita diberitahu nilai x awalnya adalah 1, dan nilai z awal, z itu adalah kecepatan, sama dengan 0. Lalu tadi kita agar lebih mudah tentukan nama variabel barunya, x tetap x, dx per dt jadi z, kondisi awalnya x sama dengan 1 kita dapatkan dari soal, kemudian z itu adalah 0. Ya, anggapannya pegasnya itu dilepas tanpa ada dorongan, sehingga ya berarti nggak ada kecepatan awal, sehingga ya maksudnya dia dilepas dari keadaan diam gitu, jadi kecepatan awalnya ya 0. Nah, kemudian kita tulis di tadi persamaan order satunya, order satunya itu turunan dari x dan z. X dot sama dengan kecepatan, berarti ya itu sama dengan z. Jadi dapat persamaan ini. Lalu z dot kita dapatkan dari persamaan ini, kan kalau z dot itu adalah turunan kedua dari x jadinya. Jadi ya dia sama dengan si ini aja. Berarti sama dengannya itu kedua suku ini kita geser ke sebelah kiri sama dengan ke sebelah kanan sama dengan, sehingga didapatkan min 0,1 dx per dt min 0,6 x. Nah, dx per dt kita ubah menjadi z sehingga dapat persamaan berikut. Oke. Nah, terus sekarang kita akan selesaikan ini dengan metode Hyon. Pertama, nilai t-nya itu tentunya adalah nilai t awal, berarti si 0 itu D11 tambah nilai stepnya. $9. Nah, terus agar lebih mudah kita akan selesaikan dulu nilai prediktor z-nya dulu. Dimana nilai prediktor z-nya itu adalah kita mengikuti rumus ini ya. F11 tambah C$9 kali min 0,1 kali Z, dimana Z itu adalah Z awal berarti ya 11 0,6 kali D11. Oke, terus enter. Kemudian ini metode Hyon Z nya berarti sebelumnya kita cari dulu prediktor X juga. Jadi nanti pas mencari nilai si X dan Z ini, kita pakai prediktor kedua variabel ini. Oke, jadinya ini nilainya sama dengan D11 tambah C$9 kali Z awal berarti ya. Awalnya adalah F11. Oke. Nah, maksudnya tadi Z awalnya ada di F11 ya itu. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu berarti adalah Z awal F11 tambah C$9 kali 0,1 predik 0,1 kita buka lagi min 0,1 Z awal berarti F11 lagi F11 min 0,6 kali X awal, yaitu di D11. Oke. Kemudian ditambahkan yang dengan prediktornya berarti ya sekarang min 0,1 kali E12 min 0,6 kali C12. Ini per 2. Oke, dapatkan sekian. Kemudian kita
menggunakan metode Hyun lagi di sini, berarti nilai X sebelumnya tambah nilai step dikalikan nilai YI sebelumnya, berarti ini kita pakai Z sebelumnya tambah nilai Z prediktornya. Berarti Z prediktornya untuk Z prediktor 1 itu adalah di sel E12 bagi 2. Oke, terus ini bisa kita drag saja langsung ke bawah. Ini mungkin agak jauh sedikit. Nah, ya. Oke, sampai sini. Nah, jadi di sini bisa terlihat nilai dia tadinya dari positif, kemudian jadi negatif. Berarti ya dia ya arah simpangannya jadi berlawanan gitu. Nah, tapi ini kita bisa, kalau terus nanti dia akan kembali ke positif lagi seharusnya. Oke, mungkin tunjukkan saja lagi. Nah, jadi bisa terlihat, jadi dia pegasnya beroscilasi, tadinya dia simpangannya positif, kemudian dia dari jadi negatif, dan akhirnya menjadi positif lagi. Jadi ini adalah kolom X ini adalah nilai simpangan si pegas itu yang kita dapatkan dari penyelesaian dengan metode Hyun ini. Baik, itu saja untuk contoh penyelesaian persoalan ODE 2 dengan metode numerik, baik itu Hyun dan Runge-Kutta. Untuk sisanya dapat dicoba sendiri, ada di Excel yang di learning, atau mungkin bisa mencoba soal-soal di slide. Baik, terima kasih.